Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari where ya. Where yang mana where itu kita gunakan untuk menyelesaikan dari 10 masalah ini. Ya, langsung saja kita buka command prompt-nya. Di sini kita ketikkan cd garis miring lalu cd sum. Setelah sum kita ketikkan cd mysql cd bin. Nah, di sini MySQL kita sudah terbuka. Nah, setelah itu kita perbesar saja dulu. Oke, setelah itu kita lihat apa saja yang ada database yang ada di mana di MySQL kita. Kita lihat dan juga di sini cara menjalankan MySQL-nya. Pertama kita ketikkan mysql strip to root. Oke. Nah, di sini sudah ada tulisan welcome to the MariaDB monitor. Di situ MySQL kita sudah bisa digunakan atau sudah bisa kita lihat apa saja yang ada di dalam MySQL yang kita panggil tadi. Nah, kita ketikkan show databases. Nah, itu digunakan untuk melihat apa saja database yang ada di dalam MySQL kita. Nah, di sini ada beberapa database. Nah, tapi di sini yang saya gunakan adalah DB mahasiswa. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah kita mengetik use DB mahasiswa. Nah, setelah ada tulisan seperti itu berarti database-nya sudah bisa digunakan. Nah, kita lihat di sini apa saja atau tabel apa saja yang ada di DB mahasiswa dengan mengetikkan show tables. Nah, di sini ada tabel-tabel, beberapa tabel, ada 4 tabel. Tetapi yang kita gunakan di situ adalah TB MHSF19A. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, sekarang kita ketikkan select from TB MHSIF19A koma. Nah, di sini ada beberapa nama-nama. Di situ nama-nama yang ada di TB yang ada di tabel TB MHSIF19A. Nah, ini ada beberapa nama, ada di situ Karyo Ahmad, Tony dan seterusnya. Ada 10 data di situ. Nah, di sini sekarang kita selesaikan dari 10 masalah ini. Nah, yang pertama yaitu adalah mencari nama. Bagaimana menggunakan where untuk mencari nama? Kita tulis select from TBMHSIF19A where nama mahasiswa like ya, jangan lupa kita memakai string karena di sini adalah varchar bukan integer. Di sini kita ketikkan misalkan Ahmad. Nah, tanda persen ini kita gunakan untuk dia mencari nama-nama yang kita maksud. Kalau kita mencari depan berarti untuk tanda persennya di belakang. Untuk mencari nama belakang berarti tanda persennya itu di depan. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau di sini kita menggunakan dua-duanya, itu berarti kita mencari nama yang mengandung Ahmad. Nah, di situ ada berapa? Ada 5. Ada 5 mahasiswa yang di situ namanya Ahmad. Nah, baik di depan maupun di belakang. Nah, itu tadi untuk cara mencari nama dengan where. Yang kedua, itu adalah filter ID. Baik, kita ketikkan select from TB MHS
if19a where mhs id sama dengan oke, MHS ID sama dengan, nah yang mau kita cari yang mana ini, 5 kah, 4 kah, 3 kah? Nah di sini yang saya contohkan adalah 5. Nah di sini karena di sini integer, dia tidak menggunakan string, jadi tidak apa-apa tidak menggunakan string. Kita enter. Nah di sini yang muncul hanya dengan MHS ID nomor 5. Nah begitu pula yang lain, misalkan yang 8, 10, 9 sama. Semua tinggal kita ketikkan MHS ID sama dengan berapa yang kita mau. Nah di sini ada yang nomor 5, MHS ID-nya nomor 5 itu Ahmad Firzatullah. Nah, yang mana tempat tanggal lahirnya tanggal 25 Januari 2001 dan nama emailnya ahmadfirzatullah@gmail.com. Nah, alamatnya Bandung, dia anak semester 4. Nah, itu cara menyelesaikan dengan perbandingan atau filter ID. Ya, nomor 2. Sekarang nomor 3. Operasi perbandingan. Bagaimana yang operasi perbandingan? Baik, kita langsung saja kita ketik select from tbmhs if19a where nah ini mana nih yang mau kita gunakan untuk tadi yang nomor 3 operasi perbandingan ya. Yang mana nih? Kita gunakan saja di situ semester ya, semester. Lebih dari sama dengan 3 misalkan 3 koma langsung. Nah di situ muncul mahasiswa-mahasiswa yang berada di semester 3 ke atas, berarti 3, 4, 5, 6. Karena tadi kita gunakan lebih dari dan sama dengan, berarti 3-nya masih ikut. Nah itu operasi perbandingan. Nah, jadi di sini ada yang semester 3, 4, 5, 6. Dan sedangkan di sini ada yang semester 2. Dan semester 2-nya tidak terbawa karena kita menginginkan yang semester 3 ke atas atau sama dengan. Nah, itu tadi nomor 3. Sekarang kasus yang nomor 4 yaitu bukan data integer. Nah, sekarang kita ketikkan lagi select from tbmhs if19a where di sini tadi kasus nomor 4 itu adalah bukan integer. Nah, kita gunakan alamat sama dengan. Nah, di sini karena bukan integer berarti varchar, kita menggunakannya menggunakan string. Nah, misalkan di sini kita mau munculkan yang Kalimantan. Nah, jangan sampai lupa di situ di stringnya ditutup lagi. Kalau tidak nanti akan terjadi yang lain gitu. Nah, di sini hanya memunculkan yang alamatnya dari Kalimantan saja. Nah, di situ yang dari Jogja, yang dari Karawang, yang dari Bandung, dari Jakarta itu tidak dimunculkan. Di sini hanya ada yang dari Kalimantan saja. Nah, seperti itu. Itu adalah tadi kasus nomor 4 yaitu bukan integer. Nah, selanjutnya itu adalah kasusnya tentang between ya. Between kita ketikkan select from
TBMHS IF19A where apa nih yang kita mau lakukan? Jadi semester saja, semester between misalkan 4 dengan 4, 3 dan 5. Nah, di sini memunculkan yang mana semester dari 3 sampai 5 saja. Nah, jadi 3 dan 5 di situ kita munculkan ada semester 3, 4, 5. Itu adalah guna dari between untuk menampilkan data mahasiswa yang semester 3, 4, dan 5. Untuk yang kasus selanjutnya in atau integer ya. Kita tulis lagi select from TBMHS IF19A where sini kita akan menggunakan tabel yang alamat in dalam kurung string. Misalkan kita ingin menampilkan yang alamat Karawang. Oke, tutup kurung. Ya, di sini muncul sudah yang di situ alamatnya berada di Karawang, yaitu ada Karyo Ahmad dan juga Ahmad Ihsan. Nah, itu dari Karawang. Nah, oke, sudah. Untuk yang selanjutnya lagi adalah N. Kasus yang nomor 7 adalah N. Kita ketikkan select from TBMHS IF19A where misalkan yang mau kita gunakan adalah semester deh. Kita gunakan semester lebih dari 5 and lebih dari 5 and MHS ID lebih dari 3 misalkan. Lebih dari 3. Nah, di sini dia akan memunculkan yang mana dia lebih dari 3 semesternya dan di ID nomor yang lebih dari 3 ya. Di sini muncul semesternya 6 dan MHS ID-nya 4, 8, 10. Nah, sedangkan di sini kan ada yang banyak ya tadi di atas itu. Banyak yang di atas tadi. Seperti itu. Seperti itulah caranya menggunakan N. Nah, kasus selanjutnya adalah kita menggunakan not in. Baik, kita hapus dulu. Where not in. Jadi yang mau kita gunakan itu adalah alamat deh. Alamat not in misalkan yang mau kita gunakan itu yang kita sudah munculkan itu adalah Kalimantan misalkan ya. Kalimantan kan terlalu jauh jadi kita tidak munculkan. Masalah. Nah, di sini muncul semua
yang memiliki alamat selain dari Kalimantan itu dimunculkan, misalkan dari Karawang, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, dari Lampung, dari Jakarta lagi. Nah itu dimunculkan, kecuali yang dari Kalimantan tidak dimunculkan karena not in, jadi dia tidak dimasukkan. Nah itu adalah untuk not in kasus nomor 8. Nah sekarang kita masuk ke nomor 9, OP per, operasi perbandingan atau per. Ya, kita tuliskan lagi. Nah, sini tinggal tekan yang ke atas, nanti dia sudah mengcopy untuk ketikan kita yang di atas, jadi lebih enak, tinggal hapus, kita ganti. Nah seperti itu. Nah untuk yang operasi ini kita misalkan di MHS ID aja, MHS ID lebih dari atau sama dengan 5 misalkan 5 enter. Nah dia hanya memunculkan yang 5, yang MHS ID 5, yang mana 5 dan juga di situ lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu semua dimunculkan oleh codingan dari where ini, where yang mana where operasi per. Nah itu dimunculkan. Nah terserah ini mau sama dengan lebih dari atau kurang dari, sama dengan, itu untuk operasi per. Nah yang selanjutnya yang kasus nomor 10 itu adalah operasi ya kurang lebih saja dengan yang tadi di atas. Nah ini kita bisa gunakan misalkan di sini semester. Misalkan kita pengen tahu nih semester yang sudah over atau yang sudah semester tua lah. Nah seperti itu. Nah kita di sini misalkan semester lebih dari 5 misalkan. Nah disitu akan dimunculkan yang lebih dari 5, itu udah ada semester 7, semester 6. Nah itu dimunculkan oleh database kita melalui codingan where. Di situ diberitahukan siapa saja yang sudah memasuki semester tua. Nah seperti Karyo Ahmad, Andi Ahmad, Bagus Ahmad, Farhan Pangestu dengan NIM sekian. Jadi ya makanya di situ membutuhkan where. Jadi kita lebih enak, lebih bisa memanggil hanya yang kita inginkan saja. Nah itu adalah guna dari where. Mungkin cukup itu yang dapat saya berikan tutorialnya untuk penggunaan where. Tadi menyelesaikan 10 kasus. Oke, banyak kurangnya, banyak hal-hal yang tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa di like, di subscribe, di share bila video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas yang sudah melihat video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.